Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan sedikit menjelaskan tentang ini dia ISP8266 teman-teman. Atau di sini Wemos D1 ISP8266. Untuk modul ini mungkin aja ya teman-temannya banyak dari teman-teman yang masih bingung untuk pin-pinnya. Waktu pertama Henry kedatangan barang ini juga, setelah Henry program ini pinnya beda-beda teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan tata letak atau tulisan yang ada di sini. Dan sudah Henry tes juga satu persatu, terus juga Henry mencari beberapa referensi dari internet tentang modul ini, dan akhirnya ada juga, dan sudah Henry tes juga untuk hasil dari pin-pinnya teman-teman. Dan memang betul di sini untuk pin-pinnya banyak yang tidak sesuai. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan modul ini dan terus masih bingung kenapa di program dan juga pada saat kita instalasi menggunakan kebal jumper hasilnya tidak sesuai teman-teman, karena pinnya berbeda. Oke, akan Henry jelaskan di sini teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih bingung. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung untuk pin-pinnya, di sini ada beberapa pin yang tidak terpakai teman-teman. Di sini contoh aja, di sini ada pin analog 0. Di sini kalau misalkan kita lihat di spesifikasinya, untuk analog 0 ini harusnya ada teman-teman. Karena untuk Wemos D1 ini harusnya pin analognya itu ada satu. Tapi di sini untuk analog 0 tidak berfungsi teman-teman setelah Henry test menggunakan input. Oke, di sini akan dijelaskan juga untuk beberapa pinnya. Di sini teman-teman ya. Di sini akan dijelaskan, di sini teman-teman jangan fokus ke tulisan-tulisan yang di sini karena ini tidak sesuai teman-teman. Jadi akan dijelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Dari digital 0 dulu. Untuk digital 0 ini bukan di sini teman-teman ya. Untuk digital 0 untuk pinnya itu ada di pin 8. Jadi kita kalau misalkan di IDE pada aplikasi Arduino IDE kan tulis D1 misalkan D1, D2 ataupun D berapapun itu, kalau misalkan kita dari pertama dulu untuk menyalakan digital write, biasanya kita akan coba digital 0 terlebih dahulu untuk yang pertama. Di sini untuk digital 0 adanya di D8 teman-teman, atau di pin 8 ini. Ini kalau misalkan di IDE ini D0 teman-teman. Terus untuk D1-nya, teman-teman, untuk D1-nya ada di pin 1. Ini dia pin 1. Untuk tulisan di IDE-nya itu D1. Untuk pinnya masih sama. Di sini masih pin 1, teman-teman. Ini yang sesuai 1. Terus untuk D3 di IDE, untuk D3 di IDE itu pinnya itu 0. Ini dia. Ini digital 3. Kalau kita tulis di Arduino D3 atau pin 3, kita colokkan di ini. Di digital 0 pada ISP8266 ini. Jadi ini D3-nya. Terus D4 sesuai. D4 ini sesuai teman-teman ya. Ada di pin 4. Terus untuk D5 atau digital 5 ada di pin 3 teman-teman. Di sini. Ini untuk digital 5 ada di pin 3. Terus untuk D6, D7, D8, D9, D10, D11 itu tidak ada teman-teman di sini. Kalau kita nulis di Arduino IDE pada pemrograman, dari D6 sampai D11 itu tidak ada pada salah satu pin ini teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung skip dan lewat ke digital 12. Pada Arduino IDE, kalau misalkan kita menuliskan digital 12 atau pin 12, teman-teman masuknya di pin pada ISP8266 ini. Oke. Terus naik lagi ke atas ada pin digital 13. Untuk pin digital 13 masih di pin 11 teman-teman. Di sini.
Di sini tulisannya D11, tapi di IDE-nya kita tulisnya D13 teman-teman. Terus kita naik lagi, ada digital 14 di IDE. Itu kalau misalkan di modulnya pin 5 teman-teman. Ini pin 5. Di modul pin 5, kalau misalkan di Arduino IDE itu tulisannya digital 14 untuk programannya. Terus yang terakhir ada digital 15. Digital 15 di Arduino IDE ditulisnya pin 15, tapi dicoloknya ke pin 10 teman-teman. Di sini. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, nanti akan Henry tulis aja di bawah ya teman-teman ya, di deskripsi. Nanti akan Henry tampilkan dulu skemanya, biar teman-teman nanti nggak bingung. Oke, di sini untuk analog. Untuk analog di sini seperti yang udah Henry tes juga, di sini untuk analog 0, karena ini ada satu-satunya analog, tapi ini tidak berfungsi. Mungkin nggak tahu modulnya yang rusak ataupun nggak tahu kenapa, tapi ini tidak berfungsi teman-teman untuk analog 0-nya. Untuk beberapa yang tadi Henry sebutkan juga di sini, ini semuanya bisa dipakai untuk PWM teman-teman. Jadi pin-pin yang Henry jelaskan tadi yang ada di sini bisa dibuat PWM semuanya. Terus juga kalau misalkan teman-teman pengen membuat analog, karena ini tidak berfungsi, teman-teman bisa menggunakan beberapa pin ini dengan pin modenya di Arduino IDE itu diubah dari output ke input. Itu bisa juga teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau misalkan untuk analog di sini tidak aktif. Teman-teman tinggal berubah salah satu dari jalur ini di pemrograman dari Arduino-nya, dari output menjadi input teman-teman. Dan untuk pin ini sesuai teman-teman ya, sudah dicoba juga, ini sesuai. Cuma di sini banyak yang error di sini teman-teman, karena penamaannya yang salah, tidak sesuai dengan program yang nanti kita program di Arduino IDE. Nah, mungkin hanya itu aja teman-teman ya yang bisa yang dijelaskan untuk pin-pin ini. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang masih bingung untuk pin-pinnya, teman-teman bisa jadi tahu sekarang untuk pin-pinnya mana aja yang aktif, mana aja yang tidak aktif teman-teman. Oke, mungkin hanya itu aja untuk pin-pinnya. Nanti akan dibuatkan filenya teman-teman ya, di deskripsi nanti akan disertakan. Kalau misalkan Henry tidak lupa teman-teman ya, di sini Henry hanya berbagi yang Henry tahu aja teman-teman ya, dari beberapa percobaan dari yang udah Henry coba juga, karena pin-pin ini sangat membingungkan teman-teman pada modul ESP8266 ini. Oh ya teman-teman, dan tidak lupa juga untuk di sini untuk boardnya, kalau misalkan kita mau program di Arduino IDE, untuk boardnya teman-teman pilih yang Wemos D1R1 atau Wemos Lolin D1R1 teman-teman. Itu adalah untuk board ini. Untuk for komputernya teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan yang teman-teman punya. Tapi untuk jenis boardnya ESP8266, Wemos atau Lolin D1R1. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa Henry sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mencari-cari tentang pin digital dari Wemos D1 ini teman-teman. Oke, mungkin hanya itu aja video yang bisa Henry sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Henry ucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.